Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kenapa Susuhunan Pakubuwono ke-9 memiliki banyak istri. Video ini adalah lanjutan untuk menjawab banyaknya komentar negatif dalam beberapa video short tentang Susuhunan Pakubuwono ke-9 di channel ini. Pada video ini saya akan fokus pada yang kedua, banyaknya istri Sunan Pakubuwono ke-9. Kenapa Susuhunan Pakubuwono ke-9 memiliki banyak istri? Saya harap Anda untuk menonton video Pakubuwono ke-9, Raja ke-6 Kerajaan Solo, Raja yang membangun Keraton Surakarta atau Keraton Solo, sehingga Anda tidak salah paham atau sudah memiliki pengetahuan awal tentang Pakubuwono ke-9. Link videonya saya taruh di deskripsi. Pada video short istri Pakubuwono ke-9, linknya saya taruh di deskripsi. Banyak komentar negatif tentang banyaknya istri Pakubuwono ke-9 yang berjumlah 53 orang. Saya tidak akan mengucapkan kata-kata yang ditulis karena terlalu tidak sopan untuk diucapkan kepada orang yang sudah wafat dan masa hidupnya sekitar 200 tahun yang lalu. Channel ini adalah channel sejarah, jadi kita akan memandangnya dari sudut pandang sejarah, bukan dari sudut pandang agama. Jika Anda ingin melihat dari sudut pandang agama, silahkan Anda tutup video ini dan silahkan lihat channel lain. Pakubuwono ke-9 memiliki istri banyak. Sebenarnya yang memiliki banyak istri tidak hanya Pakubuwono ke-9 saja. Semua raja di dunia pada masa lalu memiliki banyak istri. Banyaknya istri dari raja-raja ini tidak ada hubungannya dengan agama yang mereka anut, karena raja-raja ini menganut agama yang berbeda-beda. Anda bisa lihat di playlist video saya, Singosari, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegoro, dan Pakualaman. Di video-video tersebut, hampir semua raja memiliki istri banyak. Yang istrinya hanya satu adalah Sunan Pakubuwono ke-8 dan Sunan Hamengkubuwono ke-10. Saya pernah membuat video Pangeran Agung Vladimir Pertama atau Vladimir Pertama Sviatoslavik dari Kepangeranan Agung Kievan Rus, yang awalnya beragama paganisme Slavia, kemudian pindah agama menjadi Kristen Ortodoks Yunani. Pangeran Agung Vladimir Pertama memiliki istri lebih dari 900 wanita. Linknya saya taruh di deskripsi. Pada video cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan bin Ali memiliki istri 6 orang dan Husain bin Ali memiliki istri 5 orang. Linknya saya taruh di deskripsi. Pendiri kerajaan Arab Saudi, Raja Abdul Aziz bin Saud 1875 sampai 1953 memiliki 16 istri. Ini yang tercatat ya, jumlah sebenarnya tidak ada yang tahu pasti. Raja kerajaan Israel, Raja Salomon atau Nabi Sulaiman tahun 970 sampai 931 sebelum Masehi memiliki 700 istri dan 300 selir. Raja kerajaan Maroko, Maulai Ismail tahun 1645 sampai 1727 punya 4 istri dan 500 selir. Raja kerajaan Thailand, Raja Mongkut Rama keempat tahun 1804 sampai 1868 memiliki 32 istri. Raja Cina dari dinasti Qing, Kaisar Kansi tahun 1654 sampai 1722
memiliki 3.000 istri. Raja Persia dari dinasti Qajar, Fath Ali Shah Qajar, tahun 1772 sampai 1834, memiliki 158 istri. Raja Bafut Kamerun, Raja Abumbi kedua, memiliki 100 istri. Raja Magadha, India, dinasti Maurya, Raja Asoka, memiliki 5 istri yang tercatat. Raja Inggris, Raja Henry ke-8, memiliki 6 istri dan 12 gundik. Data ini hanya sebagai contoh saja raja-raja yang beristri banyak. Dari data ini, semua raja dari banyak kerajaan yang berbeda dan memeluk agama yang berbeda, memiliki satu kesamaan, istrinya banyak. Alasan Susuhunan Pakubuwono ke-9 atau raja-raja masa lalu memiliki istri banyak antara lain: pertama, sistem patriarki. Pada masa kerajaan, sistem pewarisan tahta yang digunakan adalah patriarki atau jalur laki-laki. Di dunia ini hanya satu kerajaan yang saya tahu yang menggunakan sistem matriarki, yaitu Ren Queen dari kerajaan Balobedu, kerajaan di daerah provinsi Limpopo, Afrika Selatan. Di kerajaan ini yang memerintah adalah perempuan, dan tahta diwariskan ke anak perempuan tertua. Karena kebanyakan kerajaan menganut patriarki, maka tahta diwariskan dari ayah ke putra tertuanya dari permaisuri. Karena sistem pewarisan tahta ini menyebabkan raja berusaha untuk memiliki seorang putra untuk meneruskan tahtanya, sehingga dia memiliki istri yang banyak untuk memastikan bahwa dia akan memiliki putra untuk mewarisi tahta. Dua, raja sebagai panglima perang. Raja selain kepala negara dan pemerintahan, dia juga seorang panglima perang. Karena raja adalah panglima perang, maka dia harus memiliki kekuatan fisik kuat untuk maju perang. Raja juga harus memahami strategi perang, penempatan benteng pertahanan, penempatan logistik, dan jalur suplai logistik pasukan. Laki-laki memiliki kelebihan dalam hal fisik dibandingkan wanita, sehingga dalam perang lebih banyak pasukan dari kaum laki-laki dibandingkan wanita. Pada masa lalu pun sebenarnya pasukan dari wanita sudah ada, tapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pasukan dari laki-laki. 3. Raja sebagai pemimpin agama. Raja Mataram Islam dan 4 kerajaan penerusnya menempatkan raja sebagai pemimpin agama atau Khalifatullah. Karena raja adalah pemimpin agama dan Mataram adalah kerajaan Islam, maka secara fikih pemimpin adalah laki-laki. Terkait alasannya secara fikih, silahkan Anda mencari di channel yang membahas tentang agama. 4. Luasnya wilayah kerajaan. Luas wilayah kerajaan. Minimnya infrastruktur saat itu membuat sulitnya berkomunikasi antara pusat kerajaan dan daerah kabupaten. Pemimpin kabupaten terluar dari kerajaan ketika akan melakukan sowan ke pusat kerajaan pada saat itu membutuhkan beberapa hari, sehingga raja biasanya menempatkan putra-putranya di kabupaten terluar kerajaannya untuk memastikan loyalitas, kesetiaan, dan menekan adanya pemberontakan di kerajaan. 5. Stabilitas pemerintahan. Dalam pemerintahan kerajaan, raja menempatkan putra-putranya pada posisi penting di pemerintahan untuk memastikan jalannya pemerintahan sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian,
banyak putra raja, maka semakin banyak posisi pemerintahan yang bisa diisi. 6. Jenderal pasukan atau senopati. Kerajaan memiliki pasukan. Tiap kabupaten atau kadipaten memiliki pasukan. Maka posisi jenderal atau senopati pasukan kerajaan dan kadipaten sangat penting untuk memastikan tidak ada pemberontakan dari pasukan. Posisi senopati ini biasanya dipegang oleh anak raja. 7. Ekonomi. Pada masa kerajaan, pergerakan ekonomi dan alat-alat produksi dikuasai dan dimiliki kerajaan, sehingga dibutuhkan orang-orang yang mampu dan bisa dipercaya raja untuk menempati posisi-posisi kunci. Biasanya raja menempatkan putranya untuk memimpin perusahaan milik kerajaan. 8. Penyakit dan perang. Pada masa lalu, ilmu pengobatan dan kesehatan masih belum maju. Banyak orang yang meninggal dunia pada umur yang masih muda. Banyak juga anak-anak muda yang masuk dalam pasukan meninggal dunia dalam perang. Dalam catatan saya, banyak putra-putra raja Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman yang sedo timur atau mati muda. Hal inilah yang membuat raja memiliki istri dan anak yang banyak untuk memastikan bahwa ada putranya yang masih hidup ketika beliau meninggal untuk meneruskan tahta. Dari kedelapan alasan inilah raja biasanya memiliki istri dan anak yang banyak. Hal ini juga dilakukan raja-raja di Nusantara, termasuk Sunan Pakubuwono ke-9. Demikian video tentang kenapa Susunan Pakubuwono ke-9 memiliki banyak istri. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.